Yang terhormat, Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Muhammadiyah, Adam Yerusalem PhD. Yang terhormat, Ketua Badan Pembinaan Universitas Siber Muhammadiyah, Profesor Dr. Haji Khairil Anwar dengan segenap jajaran. Yang kami hormati, Pimpinan Universitas Siber Muhammadiyah, Dr. Bambang Rianto dengan segenap jajaran. Yang kami banggakan, mahasiswa baru Universitas Siber Muhammadiyah tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli halin. Alladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bergabung dalam acara Kuliah Perdana Mahasiswa Baru Universitas Siber Muhammadiyah tahun 2021. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada tauladan Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah sang revolusioner sejati yang telah menyelamatkan kita dari kejahiliahan menuju keislaman. Selamat datang dan selamat bergabung dalam acara
Kuliah Perdana Mahasiswa Baru Universitas Siber Muhammadiyah tahun 2021. Hadirin yang berbahagia, saya Maya Sari selaku pembawa acara akan memandu teman-teman semua mengikuti acara Kuliah Perdana Mahasiswa Baru Universitas Siber Muhammadiyah dengan acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Sang Surya. Acara yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang keempat sambutan-sambutan. Acara yang kelima acara inti dan acara yang terakhir penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita awali bersama acara ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya yaitu mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Sang Surya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin, disilakan duduk. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara M. Rosidin Eskom Mkom. Kepada beliau, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuju fansuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pimpinan Universitas Siber Muhammadiyah kepada Dr. Bambang Rianto. Kami persilakan. Adik-adik, anak-anakku yang berbahagia dari seluruh penjuru tanah air, pada sore hari ini sungguh berbahagia kami pimpinan dan Sivitas Akademika di Universitas Cyber Muhammadiyah bisa berjumpa dengan Anda semuanya. Anak-anakku, adik-adikku, generasi baru, calon pemimpin masa depan. Kami ucapkan selamat bergabung dengan Universitas Cyber Muhammadiyah atau biasa kita sebut sebagai Cybermu
yaitu perguruan tinggi pendidikan jarak jauh atau PJJ pertama di lingkungan Muhammadiyah. Ini merepresentasi nilai tajdid atau pembaharuan di Muhammadiyah. Jadi saya sampaikan untuk kita mestinya bersyukur karena kita bisa menjadi bagian dari gerakan tajdid di Muhammadiyah. Adik-adikku yang berbahagia, kalau kita browsing, kita googling di internet, kita akan mendapati bahwa dari hasil sensus penduduk 2020, di Indonesia populasi generasi baru itu sudah mendominasi. Jadi lebih dari 60% masyarakat Indonesia itu diisi oleh generasi baru, yaitu generasi Y, Z, dan Alpha. Generasi tradisionalis atau generasi baby boomers, atau juga generasi X, saya ini generasi X ya, itu sudah semakin sedikit. Dan kami ini adalah digital imigran, ya. Jadi warga negara, bukan warga negara digital, tetapi pendatang. Ya. Sementara adik-adik semua, anak-anakku semua itu sudah mendominasi. Generasi baru memiliki karakteristik yang baru dan memerlukan ya pendekatan baru, model-model, cara-cara baru, paradigma baru di dalam semua aspek kehidupan, termasuk di dalamnya dalam menempuh pembelajaran. Nah, di dunia juga begitu adik-adikku ya, tidak hanya di Indonesia. Dari hasil riset, pemanfaatan teknologi di dalam seluruh bidang kehidupan, termasuk di dalam pendidikan tinggi, itu menjadi semakin populer di dunia. Jadi adik-adik tidak sendiri bahkan menjadi gerbong terdepan ya di dalam memanfaatkan ya teknologi di dalam proses pembelajaran. Ya. Bersyukurlah dan berbahagialah karena adik-adik dan anak-anakku semua ini menjadi gerbong terdepan. Ya. Oleh karenanya Cybermu perkuliahannya menggunakan modus jarak jauh. Ada satu syarat ya, yang harus dipenuhi agar sukses adik-adik. Jadi ini sekedar informasi dan mungkin pesan-pesan akan saya sampaikan. Jadi menuntut mahasiswa untuk menjalaninya secara dewasa. Kuliah memanfaatkan modus pembelajaran jarak jauh ini menuntut kita untuk belajar dengan cara belajar orang dewasa atau biasa disebut sebagai andragogi. Artinya apa? Kemandirian kita dituntut karena sukses tidaknya memang lebih banyak kita sendiri yang mengelola. Kita sendiri yang merencanakan proses pembelajaran kita. Ya. Selama 1 semester, 1 tahun, 2 tahun, sampai kemudian kelulusan kita. Kita yang perlu mengatur, kita yang perlu merencanakan ya sendiri. Ya. Jadi ini memang jauh lebih bebas, lebih fleksibel ya. Sehingga saya izinkan saya menyampaikan beberapa pesan berkaitan dengan pembelajaran orang dewasa ini. Yang pertama, sebelum kita masuk, kita perlu menengok dulu kepada ayat di dalam Quran, Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Demikian juga dalam Quran surat Az-Zumar, perintahnya jelas untuk menuntut ilmu ya. Katakanlah apakah sama antara yang mengetahui dengan orang yang tidak tahu. Az-Zumar ayat 9. Jadi adik-adik dan anak-anakku, pengetahuan berkaitan dengan substansi materi ilmu maupun dengan metode saat ini menjadi bekal yang utama kita.
Maka bersyukurlah adik-adik dan anak-anak aku berkesempatan untuk bergabung dengan Universitas Cyber Muhammadiyah, karena di sini bersama-sama kita akan menggunakan cara-cara baru di dalam proses pembelajaran. Nah, ada satu doa dari seorang Jenderal MacArthur yang mungkin bisa menjadi pelajaran kita bagaimana kemudian harapannya kita itu sukses, ya. Jenderal MacArthur menyampaikan seperti ini. Ya Tuhan, berikanlah hamba seorang putra yang cukup kuat untuk mengakui kelemahannya, tabah dan bangga di dalam kekalahan, jujur dan rendah hati di dalam kemenangan. Berikanlah hamba seorang putra yang dapat mewujudkan cita-citanya dan tidak hanya tenggelam dalam angan-angannya saja. Seorang putra yang sadar bahwa mengenal Engkau dan mengenal diri sendiri adalah landasan segala ilmu pengetahuan. Ya Tuhan, jangan pimpin putraku di jalan yang mudah dan lunak, namun tuntunlah dia di jalan yang penuh hambatan dan godaan, kesulitan dan tantangan. Bimbinglah dia untuk tetap tegak dalam prahara dan rasa kasih kepada mereka yang tidak berdaya. Ajarilah dia untuk berhati tulus dan bercita-cita tinggi, mampu memimpin diri sendiri sebelum mempunyai kesempatan memimpin orang lain. Berikanlah hamba seorang putra yang mengetahui makna tawa ceria tanpa melupakan makna tangis duka. Seorang putra yang mampu memandang jauh ke masa depan tanpa melupakan masa yang telah silam. Dan bila semua itu telah menjadi miliknya, anugerahilah dia secercah kesejenakaan supaya dia dapat sungguh-sungguh dan dapat pula menikmati hidupnya. Anugerahilah dia kerendahan hati, agar selalu ingat bahwa keagungan yang sejati senantiasa sederhana, kearifan yang sesungguhnya senantiasa tulus, dan kekuatan yang benar senantiasa lembut. Dan akhirnya bila semua ini telah terwujud, hamba ayahnya akan memberanikan diri berbisik, hidupku tidak sia-sia. Ini pesan jadi seorang jenderal yang sukses, dianggap sukses dalam masa itu, kepada anaknya. Harapannya berarti anaknya juga bisa menjalani kehidupan yang kadang berat, penuh cobaan, ya, sulit, ya. Tetapi kita harus selalu berdoa bahwa kita mendapatkan bimbingan dari Allah. Oleh karenanya untuk pembelajaran orang dewasa, adik-adikku, anak-anakku, kita perlu bisa melakukan atau mengarahkan pada diri kita sendiri, ya. Yaitu self direction, ya. Seperti orang-orang ini, orang-orang hebat ini, ya, ada Steve Jobs, Bill Gates, yang punya Google dan seterusnya, ya, ada Zuckerberg, ada Jack Ma, ada Elon Musk dan seterusnya. Mereka ini memiliki pemikiran yang jauh melampaui zamannya. Adik-adik dalam waktu-waktu ini juga ketika bergabung dengan Cybermu, ini juga melampaui, ya, sebagian besar, ya, cara belajar yang dilakukan oleh rata-rata orang lain. Dan ke depan perubahan-perubahan itu akan sangat banyak. Bagaimana teknologi metaverse, bagaimana teknologi mixed reality, dan sebagainya, ya, yang ini akan banyak mempengaruhi cara kita berkehidupan. Nah, insya Allah dengan adik-adik bergabung dengan Cybermu, ya, beberapa pemanfaatan teknologi itu bisa adik-adik nikmati, ya. Nah, ini juga tidak lepas dari COVID, ya, yang terus mengakselerasi perubahan itu, sehingga saat ini orang menjadi sangat terbiasa dengan pemanfaatan teknologi, ya, untuk berkomunikasi dengan tatap maya seperti ini, atau dengan pemanfaatan teknologi-teknologi yang lain. Akibatnya juga di dalam terjadi perubahan di dalam cara kerja, metode, dan seterusnya, ya. Sekarang banyak orang bekerja di rumah, WFH, ya. Sehari bisa rapat 4-5 kali, saya biasa rapat, kadang dengan orang Australia, kadang dengan adik-adik kita yang tergabung dalam komunitas magang di Jepang. Dalam satu hari bisa bertemu dengan beberapa pimpinan universitas. Misalnya yang kami hormati, Pak Amir Mahmud, ya, dari PBJJ Kendari, ada Pak Casnan, ya, dari Kuningan, dan bapak-bapak yang lain dari PTMA yang lain. Sehingga dengan begitu kita merasa
kita harus benar merespon perubahan itu. Maka di sini ada namanya responsibility, kemampuan kita merespon terhadap kejadian yang mengalami kita. Jadi misalnya COVID, banyak orang yang mengeluh karena COVID ini. Padahal sebenarnya di balik itu kita juga bisa mengambil pilihan untuk mengambil hikmahnya. Selalu ada peluang di situ. Selalu ada kesempatan untuk kita belajar. Selalu ada kesempatan lain untuk memanfaatkan ya situasi ini ya. Jadi mestinya kita mengambil pilihan itu. Karena kalau kita setiap kali menganggap bahwa permasalahannya ada di luar kita, maka kadang-kadang kita bisa pastikan anggapan kita itulah masalah kita yang sebenarnya. Jadi kita mestinya tidak selalu menyalahkan lingkungan, ya, tapi mengambil hikmah dari apa yang ada. Jika kita ingin merubah situasi, kita harus terlebih dahulu merubah diri sendiri. Untuk merubah diri sendiri secara efektif, kita perlu terlebih dahulu merubah persepsi dan paradigma kita. Oleh karenanya, Anda perlu merumuskan ya, cita-cita Anda ke depan itu apa. Artinya begin with the end in mind. Kita selalu memiliki tujuan di dalam kehidupan. Cara sederhana mungkin adik-adik bisa menuliskan kurikulum vitae masing-masing, tapi bukan kurikulum vitae sekarang. Kurikulum vitae saat Anda nanti berusia 45 tahun misalnya, atau 50 tahun, Anda akan jadi seperti apa? Nama Anda, siapa? Mungkin termasuk gelarnya, lokasi tempat tinggal, pekerjaan, keluarga, dan seterusnya. Ini untuk memberikan gambaran yang jelas untuk masa depan adik-adik semuanya. Nah, jadi kita perlu terus memulai dengan tujuan akhir ya. Yang paling miskin bukanlah orang yang tidak punya kesempatan, tapi orang yang tidak mempunyai impian dan cita-cita. Dan mulai dari menjadi bagian dari Cybermu ini adalah awal adik-adik untuk bisa mencapai cita-cita yang mestinya sudah dan atau segera adik-adik rumuskan. Untuk itu perlu Anda membuat apa yang disebut misi pribadi. Jadi ini saya manfaatkan betul ya forum kali ini untuk memberikan pesan. Karena Anda sebentar lagi akan mengikuti perkuliahan dengan berbagai dinamikanya, ya supaya kemudian itu bisa menjadi bagian dari langkah-langkah Anda untuk mencapai cita-cita, maka Anda perlu menuliskan misi pribadi Anda dengan berbagai cara seperti ini ya, yang bisa dilihat di dalam tayangan. Nama orang yang kita kagumi, apa yang menyebabkan Anda kagum, apa yang ingin saya miliki, apa yang ingin saya lakukan, saya ingin dikenal sebagai apa, peran yang saya ambil apa, tokoh kunci untuk setiap peran kita itu siapa, itu perlu kita rumuskan ya. Kemudian kriteria sukses untuk setiap peran dan sebagainya. Maka kita setelah itu perlu memprioritaskan ya, yang utama ya. Mendahulukan yang utama, put first thing first. Jadi jangan waktu kita itu melakukan sesuatu di luar dari misi dan cita-cita hidup yang sudah kita definisikan, yang sudah kita tetapkan ya. Kemudian kita perlu melakukan pengelolaan waktu untuk mengerjakan hal yang penting tapi tidak mendesak, yaitu hal-hal yang sesuai dengan misi. Jangan kita hari-hari hanya melakukan pekerjaan yang penting tetapi genting, ya. Itu akan melelahkan sekali. Atau malah jangan-jangan ada pekerjaan yang tidak penting, tidak genting, tetapi tetap kita lakukan, itu sia-sia. Jadi saya kira itu adik-adik bagaimana kita bisa mencapai cita-cita kita. Kami berharap dengan Anda bergabung dengan Universitas Cyber Muhammadiyah, yang pertama Anda akan mendapatkan pada akhirnya gelar sarjana, ya, ketika Anda sudah menempuh minimal 144 SKS. Ya. Apa itu tentang SKS dan sebagainya nanti akan ada penjelasannya. Dan gelar yang diperoleh ini syah, karena kita Cybermu sudah mendapatkan izin operasional dari pemerintah, dari negara. Ya. Kemudian Anda bisa, kelebihannya adalah bisa kuliah secara fleksibel. Dari mana saja, kapan saja, dan beberapa dari Anda mungkin sudah bekerja, Anda tetap bisa ya masih mendapatkan gelar sarjana dengan cara kuliah di Cybermu. Ya. Karena fleksibel. Seperti hari ini kita selenggarakan kuliah perdananya sore karena kita pengen ya memberikan kesempatan kepada yang sudah bekerja untuk tetap bisa mengikuti kuliah kita pada sore hari ini. Kemudian kuliah kita akan disusun dengan LMS yang handal. Sehingga Anda ada kuliah asinkron, ada kuliah sinkron yang semuanya
merupakan layanan yang membuat Anda semua, adik-adik semua bisa menjalankan kuliah secara sistematis dan terstruktur. Harapannya Anda bisa lulus tepat waktu. Kemudian terbimbing, nanti akan ada tutorial online, tutorial offline dan sebagainya yang harapannya memberikan pemahaman lebih baik lagi tentang materi yang disampaikan di kuliah, apakah itu asinkron maupun sinkron. Biaya terjangkau, adik-adik semua sudah pahami, kuliah di Cybermu mungkin saat ini sangat murah ya, relatif jauh lebih murah. Karena biayanya kalau dibanding kuliah biasa bisa 1/5, bahkan mungkin ada yang mahal 1/7, atau mungkin kalau dengan perguruan tinggi di Jakarta bisa 1/10 per semesternya ya. Sangat murah, insya Allah terjangkau. Dan inilah moto kita, belajar sepanjang masa tanpa batas. Demikian adik-adik semuanya, semoga apa yang saya sampaikan yang agak panjang ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Bambang Rianto. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Muhammadiyah kepada Adam Yerusalem PhD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Yang kami hormati pimpinan Universitas Siber Muhammadiyah, yang kami hormati pula Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari, Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan, Ketua STIKES Muhammadiyah Kuningan, dan beberapa pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah yang barangkali hadir dan diundang pada kesempatan hari ini, dan tentu yang kami banggakan dosen dan mahasiswa Universitas Siber Muhammadiyah. Alhamdulillah ya, kita bisa sampai pada fase kuliah perdana ya, kuliah perdana dari Universitas Siber Muhammadiyah ini. Universitas ini merupakan universitas yang baru, universitas ke-165 dari 166 perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah yang ada saat ini. Dahulu pernah mencapai 170 sekian. Kan tetapi karena merger ya, ada 2-3 perguruan tinggi Muhammadiyah yang merger, maka kemudian susut. Nah, ketika posisi 164, Universitas Siber Muhammadiyah ini menjadi universitas ke-165. Dan kemudian baru beberapa waktu yang lalu, 2 minggu atau 1 minggu malah setelah Universitas Siber Muhammadiyah ini diberikan izin operasional oleh Kemendikbudristek, kemudian Muhammadiyah punya satu lagi perguruan tinggi Muhammadiyah yang juga baru atau pertama kali ada di satu provinsi, satu pulau yang sejak dulu kala sudah diupayakan kemudian belum berhasil. Siapa itu? Itu Institut Teknologi dan Bisnis Bali. Ya, jadi pada unit ini Universitas Muhammadiyah atau PTMA Muhammadiyah Aisyah yang ke-164, 165, 166 ini penuh dengan segala macam dinamika. Yang 164 itu Universitas Muhammadiyah Maluku, ya, yang diupayakan sedari tahun 2017, ya, 2017-2016 manakala Tanwir di Ambon.
Ya, baru kemudian tahun 2021 ini terrealisasikan. Itulah effort yang harus dibayar oleh Muhammadiyah. Tekun untuk kemudian mentaati segala macam aturan yang ada di dalam negara ini, pemerintah ini, sedikit demi sedikit, kemudian izin itu bisa didapatkan. Bali yang tadi itu perguruan tinggi Muhammadiyah yang ke-166 itu juga tak kalah lebih lama dari Universitas Muhammadiyah Maluku prosesnya. Ya, jadi relatif lama, mungkin 4-5 tahunan lebih prosesnya. Ketekunan ini yang menjadi salah satu etos kerja dari Muhammadiyah yang tidak suka jalan pintas, tidak suka jalan instan, tidak suka jalan yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, alhamdulillah berbuah baik, berbuah manis dari tahun 2019 kalau tidak salah, Bapak Ketua Umum Kiai Haidar Nasir mencanangkan ini sebagai salah satu wujud dari berkemajuannya pendidikan di Muhammadiyah. Ya. Oleh karenanya ini satu moda baru, sistem pembelajaran yang baru ya di perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Belum satu prodi pun yang dipunyai oleh perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah yang berbasis pada PJJ, kecuali di sini, ya, kecuali di Universitas Siber Muhammadiyah. Ya, jadi ini satu hal yang memang baru dan kemudian kalau di perguruan tinggi yang lain nanti barangkali 1-2 prodi yang PJJ, pendidikan jarak jauh. Nah, kalau di USM ini Sibermu itu nanti ke semua prodi, ke semua pertemuan itu akan diselenggarakan secara PJJ. Meskipun memang di dalam beberapa ketentuan dan mekanisme pertemuan secara fisik itu pun juga kemudian tetap diupayakan. Oleh karenanya kita ada 2 UPBJJ, unit pelayanan belajar jarak jauh, ya, yang yaitu di Kendari, ya, kerjasama dengan UM Kendari. Pak Rektor hadir di sini. Terima kasih Pak Rektor segala upaya dan effortnya, Pak Rektor Amir Mahmud. Kemudian yang satunya di Kuningan, bekerjasama dengan STKIP Muhammadiyah Kuningan dan STIKES Muhammadiyah Kuningan. Terima kasih atas segala supportnya sehingga azam dari Persyarikatan Muhammadiyah ini untuk mempunyai suatu universitas yang fully PJJ itu bisa tercapai. Kemudian yang kedua, kepada seluruh pimpinan, dosen, ya, marilah kemudian kita buka-buka lagi sejarah. Ya, sejarah manakala Kiai Dahlan melakukan pembelajarannya. Bahkan ketika tahun 1914 ya, beliau menuangkan di dalam statuennya atau bahasanya sekarang anggaran dasar Muhammadiyah ya, itu menyampaikan bahwa salah satu tujuan dari Muhammadiyah itu untuk menyelenggarakan pendidikan, ya spesifik di situ ajaran Islam dengan cara secara bergembira atau menggembirakan. Ya. Jadi oleh karenanya nanti di dalam pembelajaran itu dosen, kemudian juga tentu mahasiswa ya harus bergembira di dalam belajar ya. Jadi mohon nanti meskipun itu secara tatap maya, sinkronus ya, akan tetapi kemudian harus bisa dilakukan secara enjoy.
Ya, kalau zaman sekarang ada metode-metode pembelajaran entah pakem, entah paikem, ya yang M-nya yang terakhir itu menyenangkan, itu sudah zaman tahun kemarin itu 1914 itu sudah tertuangkan di dalam statuennya Muhammadiyah. Bahkan sebelum 1912, sebelum organisasi Muhammadiyah yang besok itu milad ke 109 itu dilakukan, itu sudah menjadi apa namanya makanan sehari-harinya Muhammadiyah. Karena kalau kemudian kita menilik pada sejarah, pendidikan ini menjadi salah satu core bisnisnya kalau dalam bahasa di korporat ya, menjadi salah satu media utama ketika Muhammadiyah melakukan dakwah syiar Islamiyah. Ya, jadi malah bahagian pendidikan dan pengajaran itu sudah ada, ya, ada Kaltara, saya lupa Kaltara ada atau belum ya, karena ada pengembangan pemekaran provinsi ya, karena ada pemekaran provinsi, maka saya lupa yang Kaltara itu. Seandainya belum ada pemekaran, maka ya ini sudah ke semua provinsi itu ada perguruan tinggi Muhammadiyah. Nah, inilah wujud upaya Muhammadiyah dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ya, salah satunya melalui pendidikan ini. Kami menyambut baik ya atas terselenggaranya USM ini, sehingga amanat yang diberikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah kepada Majelis Dikti dan kemudian diamanatkan kepada pimpinan USM, ya, Universitas Siber Muhammadiyah, terwujud, mission accomplished dengan segala macam dukungan dari berbagai macam pihak. Sekali lagi, terutama UM Kendari, Stikes Muhammadiyah Kuningan, dan STKIP Muhammadiyah Kuningan. Ya, apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya tentu kami aturkan kepada para pimpinan itu, Pak Rektor, Pak Ketua. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah satu medium baru barangkali yang dialami oleh mahasiswa sekalian. Ya, ada adik-adik, ada kakak-kakak barangkali, ya ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, sebagai wujud bahwa Muhammadiyah juga terus memperhatikan pendidikan di Indonesia ini. Salah satu hal yang kemarin kita sampaikan pada pemerintah terkait dengan pendirian Universitas Siber Muhammadiyah ini, ya karena Muhammadiyah ingin terus turun tangan menyingsingkan lengan bajunya itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan angka APK kalau dari sisi statistik. Ya, dengan demikian maka cita-cita luhur dari para pendiri bangsa ini, yang mana pendiri bangsa ini juga tidak lepas dari keringat dari tokoh-tokoh Muhammadiyah, ya bahkan dalam satu tulisan yang dramatis, ya itu Pak Hadrianto Tohari, Dubes di Libanon, menyampaikan bahwa kemerdekaan Indonesia itu ya, sejarah kemerdekaan Indonesia itu ya sejarah Muhammadiyah, sejarah Pancasila itu ya sejarah Muhammadiyah. Ya, kemudian saya menambahi satu lagi, sejarah Kementerian Agama itu ya sejarah Muhammadiyah. Nah, tadi saya menyebutkan Pak Hadrianto di dalam satu rapat dengan Universitas Siber Muhammadiyah itu menyampaikan, wah kalau ada S3, ini saya langsung daftar S3-nya ini. Karena beliau ingin ini S3, tetapi secara fleksibel, ya beliau mantan wakil ketua MPR, sekarang Dubes, ya sangat sibuk, sehingga beliau kalau menyampaikan kalau ada prodi yang S3, saya langsung daftar. Ya, meskipun beliau ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan sambutan yang baik ini pun juga tidak hanya dari beberapa tokoh internal ya, beberapa tokoh nasional yang eksternal juga menyambut baik ini.
Ya, ketika baru mendengar di launching tahun 2019 tanggal 18 November 2 tahun yang lalu berarti ya 18 November 2019 di Sportorium, kemudian ada pemberitaan, kemudian beberapa tokoh nasional menyampaikan ke kami, nanti kalau sudah kami juga ingin mengajar, ya tercatat seperti Pak Bambang Wijoyanto ketika mengetahui kalau di USM ada jurusan hukum, kemudian beliau menyampaikan, ya manakala sudah terbit nanti saya siap untuk ikut mengajar. Ya, jadi nanti yang kaprodinya prodi hukum atau pimpinan USM mohon bisa ditindaklanjuti itu, disampaikan Pak Dr. Bambang Wijoyanto, mantan pimpinan KPK, komisioner KPK. Ya, jadi ini sudah ada berizin. Nah, jadi mau ngajar tidak? Nah, gitu. Barangkali 1, 2, 3 meeting gitu kan sebagai salah satu penerapan dari MBKM, saya pikir sangatlah bagus. Dan alhamdulillah dengan adanya Universitas Siber Muhammadiyah yang berbasis pada atau punyanya Muhammadiyah ini, maka ini menjadi modal utama. Nama besar Muhammadiyah ini menjadi modal utama dari Universitas Siber Muhammadiyah maupun perguruan tinggi Muhammadiyah yang lain, yang baru-baru maupun yang sudah lama. Nah, oleh karenanya jangan ragu, ya, jangan kemudian berkecil hati, malah justru ini bisa dijadikan sebagai tempat untuk meneruskan, ya, menambah, barangkali ada yang sudah punya S1, ya, kemudian menambah prodi lain, ya, saya pun juga sempat terpikir untuk itu, untuk mendaftar, ya, akan tetapi kemudian barangkali di lain kesempatan, ya. Jadi ini bisa untuk mendukung karir dari Bapak Ibu sekalian ataupun juga untuk menambah ilmu pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, kalau kemudian ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, hal-hal yang bagus untuk perkembangan dari USM ini, silahkan langsung sampaikan kepada kami melalui pimpinan USM ini, ya. Melalui pimpinan USM ini, Pak Bambang Rianto, doktor, kemudian ke tim yang lain, dosen, kaprodi. Insya Allah akan kita terima dengan baik, sepedas, sekeras apapun itu masukannya atau kritikannya. Ya, karena doktrin dari Kiai Dahlan ketika mengajari para santrinya itu kan bilangnya begini, ojo gampang lesu yen kowe diberi masukan atau diberi kritik, ya. Itu ada itu di tulisan itu kalau Anda ke Jogja mau masuk ke Masjid Gede Kauman itu, di sana ada satu gapura beton yang tebal itu, kemudian ada tulisan itu. Dulu, nggak tahu sekarang, ya sudah lama nggak ke sana. Nah, itu ada tulisan itu. Dalam bahasa Indonesia, ya jangan mudah marah, jangan mudah tersinggung kalau kemudian Anda diberi kritikan atau masukan. Jadi begitu terbukanya, begitu kalau di dalam suatu korporasi ya harus good university governance, good ya terkait dengan universitas, ya good university governance yang terbuka, transparan, akuntabel, maka silahkan nilai-nilai itu sudah ditanamkan secara turun-temurun. Nilai-nilai itu diajarkan ketika perkaderan, ketika pengajian-pengajian, dan seterusnya. Oleh karenanya jangan ragu-ragu, ya, jangan ragu-ragu ketika memberikan suatu masukan yang konstruktif untuk perbaikan, kebaikan, peningkatan kualitas dari USM atau Sibermu.
Dan manakala ada hal yang kurang, ya tolong kemudian ya disimpan baik-baik, tidak usah disebarkan di media massa ataupun kemudian ke khalayak ramai, cukup ke pimpinan itu supaya bisa diperbaiki. Manakala ada hal yang positif, kita mohonkan bisa untuk ikut mensyiarkan hal-hal itu sebagai satu wujud syukur kita. Ya, ada satu lembaga pendidikan yang kemudian bermanfaat, bernilai guna yang banyak bagi masyarakat. Sebarkan, sebarluaskan, syiarkan itu. Saya pikir 4 hal itu yang bisa kami sampaikan. Selamat kepada pimpinan USM, Dr. Bambang dan tim, dan staf dosen, kepada seluruh mahasiswa baru, untuk senantiasa menjaga semangat asa menuntut ilmu ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada para pimpinan universitas yang senantiasa mensupport UM Kendari, kemudian STKIP Muhammadiyah Kuningan, Stikes Muhammadiyah Kuningan, dan banyak pihak lain yang tidak kami sebutkan satu-satu. Kurang lebih mohon maaf. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adam Yerusalem PhD. Selanjutnya adalah penjelasan akademik Universitas Siber Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh Punang Amari Puja, SESTMIT. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada sore hari ini bisa mengikuti bersama suatu peristiwa yang bersejarah, bukan karena ini kuliah perdana bagi Universitas Cyber Muhammadiyah, tapi juga karena ini kuliah perdana bagi batch pertama dari perguruan tinggi pendidikan jarak jauh. Karena pada tahun inilah baru pemerintah membuka kesempatan untuk pendidikan jarak jauh. Nah, tentunya mahasiswa sekalian ingin tahu bagaimana cara pengelolaan, bagaimana saya belajar. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan terlebih dahulu. Untuk itu kita akan mulai briefing mengenai pola pendidikan di Universitas Cyber Muhammadiyah. Untuk yang pertama, perlu kita pahami bahwa kita menerapkan sejak awal suatu konsep yang dikemukakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Banyak perguruan tinggi yang sedang akan memulai, tapi kita sejak awal, sejak kita berdiri sudah bernafaskan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Apa itu? Yaitu konsep ini memungkinkan perguruan tinggi untuk secara otonom mengelola pembelajarannya. Dan pembelajaran pun menjadi jauh lebih fleksibel. Karena cara belajar, pola belajar, juga termasuk apa yang dipelajari, lebih punya kemampuan bagi perguruan tinggi untuk mengelola sendiri. Kemudian yang kedua, perguruan tinggi juga bisa mengelola kultur belajar yang lebih inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Apa itu? Jadi, apa yang Anda pelajari, bagaimana Anda belajar? Apakah Anda belajar di kelas, ataukah Anda justru belajar langsung di industri? Itu lebih bebas kita tentukan. Kemudian yang terakhir ini menyangkut employability. Tentunya ketika kita selesai, kita lulus, ada keinginan untuk bisa kerja di industri atau juga punya perusahaan sendiri. Dengan penekanan pada employability atau lulusan itu punya kompetensi yang dibutuhkan, yang sesuai dengan kebutuhan industri, harapannya
nanti akan ada kesesuaian dengan harapan mahasiswa, juga harapan industri, juga kebutuhan perusahaan yang nantinya akan Anda dirikan. Nah, itu sejak awal kita tekankan di sini. Kemudian secara praktisnya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Misalkan ini, tentang hak belajar mahasiswa. Mahasiswa biasanya itu tugasnya ya belajar di perguruan tinggi, mengambil 144 SKS, kuliah mungkin ada KKN, tapi dengan adanya kampus Merdeka ini tidak hanya itu. Memang mahasiswa masih punya opsi yang paling kiri ini, opsi untuk tetap kuliah dengan model klasikal, tetap ada perkuliahan seperti biasa, tapi mahasiswa juga punya opsi mengikuti beberapa kegiatan kampus Merdeka. Tentunya masih ada kuliah di program studi masing-masing, tapi juga ada peluang untuk kuliah di prodi yang lain, di program studi yang lain, di perguruan tinggi tersebut. Misalkan bagi yang kuliah di program studi manajemen, nanti pengen ambil kuliah di hukum, pengen ambil berapa SKS di informatika misalkan. Demikian pula sebaliknya, dari informatika tentunya tidak lengkap keunikan yang dimiliki setiap mahasiswa kalau tidak mengambil mata kuliah di prodi lain. Nah, penekanannya itu pada kebutuhan kita sendiri. Nantinya ketika kita lulus, kita memerlukan kompetensi apa? Dan kompetensi itu tidak hanya dibatasi pada kompetensi di program studi, tapi mungkin juga bisa diambil di program studi yang lain. Bahkan, misalkan kalau Anda ingin mengambil mata kuliah yang terkait dengan seni misalnya, Anda juga bisa mengambil kalau misalkan mereka ada programnya di perguruan tinggi yang lain. Tentunya juga yang sama-sama menerapkan program pendidikan jarak jauh. Selain itu, nah ini yang sangat menarik, bisa juga bukan hanya kuliah, tapi mahasiswa punya hak untuk belajar sebesar 20 SKS atau bahkan bisa lebih melalui kegiatan aktivitas kampus Merdeka. Nanti akan kita lihat apa saja kegiatan tersebut. Nah, ini semuanya sudah kita programkan dan kita sudah masukkan di dalam konsep kurikulum kita. Kemudian, karena kita tahu sebagian mahasiswa kita merupakan katakanlah karyawan misalkan, atau siapa sih yang tidak ingin selesai kuliah lebih cepat ya. Dan juga ada kecenderungan ketika kita kuliah online itu juga lebih berat kalau harus ambil banyak mata kuliah. Karena itu, maka kita gunakan ini konsep model percepatan di dalam panduan Kementerian Pendidikan dengan adanya semester antara. Bukan semester pendek, karena semester pendek kan hanya mata kuliah tertentu. Tapi memang secara terprogram, terstruktur, di antara semester genap dan semester ganjil, kita ada semester antara yang bisa diikuti oleh mahasiswa kita, agar pendidikan bisa berjalan lebih cepat, agar nanti juga bagi yang karyawan pun bisa mengikuti dengan lebih baik juga. Kemudian, tadi kita sempat bicara mengenai kegiatan-kegiatan Kampus Merdeka. Apa itu? Nah, saat ini dengan Kampus Merdeka, kita tidak hanya terkungkung untuk belajar di kelas, juga tidak terkungkung untuk belajar secara online ya. Tapi kita misalkan bisa mengambil magang. Kita bisa ambil misalkan ya, Anda punya tempat perusahaan yang Anda minati, dan nantinya Anda ingin bekerja di sana. Nah, Anda bisa ambil 20 SKS, bahkan pada prodi tertentu bisa ambil 40 SKS untuk bekerja magang. Atau misalkan Anda seorang karyawan yang saat ini sudah bekerja, nanti Anda bisa magang di tempat sendiri, namun tentunya dengan bimbingan dosen pembimbing dari kampus, dan ada beberapa penugasan-penugasan yang nantinya nilai penugasan itu dianggap sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh lulusan.
Bisa juga Anda melakukan proyek di desa, semacam KKN, tapi waktunya bisa 1 semester. Jadi kegiatan ini bisa 1 semester, bisa bahkan lebih dari itu. Anda bisa membuka perusahaan sendiri, wirausaha. Anda bisa melakukan proyek independen, atau bahkan proyek kemanusiaan. Bila sedang ada bencana, misalkan Anda membantu MDMC, atau membantu Lazisme, dan seterusnya. Mengajar di sekolah pun juga bisa. Nah, nanti setiap prodi akan punya aturan-aturan mengenai mana saja yang bisa diambil proses pembelajaran di luar kampusnya. Nah, kemudian yang berikutnya, kita akan bicara mengenai apa itu pendidikan jarak jauh. Nah, pendidikan jarak jauh itu yang pertama, dia bersifat terbuka. Terbuka itu berarti bisa misalkan multiple entry, multiple exit. Anda tidak perlu seorang yang berusia seperti apa, katakanlah 17-18 tahun, tapi Anda bisa mulai kuliah pada usia berapapun, tidak masalah, karena semua punya hak untuk belajar, dan pendidikan ini sifatnya terbuka. Juga misalkan Anda dari jalur vokasi misalkan, Anda bisa beralih juga masuk ke jalur akademis, tidak masalah. Kemudian yang kedua, belajar mandiri. Nah, ini juga menjadi tantangan, karena selama ini kalau kita belajar di kampus kan cukup datang, masuk di kelas, syukur kalau mendengarkan, tapi kadang-kadang juga teralihkan perhatiannya. Kemudian kadang-kadang ada tugas, tapi tidak terlalu banyak, tidak selalu ada tugas. Nah, kalau di sini, kemandirian belajar itu akan sangat diutamakan. Jadi harus ada self-reserve, ada kemampuan untuk mengendalikan diri, kemampuan untuk fokus menjalankan tugas-tugas yang ada di LMS, di Learning Management System kita. Kemudian belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Ini tentunya salah satu keunggulan yang saya rasa mahasiswa sekalian sudah sangat paham. Anda ada di seluruh Nusantara, dan bahkan kalaupun nanti juga dari luar negeri juga bisa Anda belajar. Dan belajarnya pun juga tidak terbatas pada saat jam kuliah, tapi waktunya akan lebih longgar untuk belajar. Kemudian ada basis teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Nah, kita akan pakai berbagai perangkat, baik yang asinkronus, nanti akan dijelaskan oleh Pak Joko, dan yang sinkronus, seperti saat ini kita adakan sinkronus, ada tatap muka secara maya. Nah, sekarang kita bicara mengenai kerangka kurikulum kita. Nah, di sini kita melihat, tadi saya sudah sampaikan, ada semester antara. Kalau untuk mahasiswa yang penuh waktu, Anda bisa lihat di sini, ada semester 1, Anda akan mengambil 18 SKS, atau ada juga yang 19 SKS. Kemudian ada mata kuliah umum, yaitu mata kuliah yang sifatnya tidak langsung berhubungan dengan prodi, tapi memang diperlukan sebagai basis kita sebagai mahasiswa, dan juga mata kuliah ini ada pada semua program studi. Maka akan diambil bersama dengan prodi-prodi yang lain. Selain itu, ada juga mata kuliah prodi, program studi tentunya. Setiap semester 18 SKS, nanti semester antara ada 9 SKS yang Anda akan ambil di semester antara, dilanjutkan seperti itu lagi. Kemudian pada semester antara kedua, setelah semester keempat, nanti ada kesempatan untuk belajar di prodi lain, tapi dalam Sibermu, dalam Universitas Cyber Muhammadiyah. Anda ambil dari prodi hukum, atau ambil dari informatika, dan sebagainya. Kemudian berikutnya, pada semester 5 dan semester 6, ada yang semester 5, ada yang semester 6, ada yang dua-duanya, tergantung program studinya. Anda bisa mengambil aktivitas kampus merdeka yang saya katakan tadi, ada magang, ada proyek kemanusiaan, ada wirausaha, itu nanti diambil pada semester 5 dan atau semester 6.
dilanjutkan di semester antara 3 untuk kuliah lagi, macam-macam bentuknya. Ada yang kuliah di prodi, tapi ada juga yang masih membebaskan untuk ambil di perguruan tinggi lain atau ambil di prodi lain. Kemudian Anda akan jalankan pada semester akhir, tugas akhir, dan ada mata kuliah prodi juga. Untuk paruh waktu memang agak berbeda, karena mahasiswa hanya mengambil 9 atau 10 SKS per semester, termasuk semester antara, maka memang waktunya lebih panjang, tapi karena kita mengambil konsep semester antara, masih oke lah. Jadi kita harapkan kalau yang tadi penuh waktu 3,5 tahun, kita harapkan bisa selesai. Kalau di sini, insya Allah 5 tahun bisa selesai. Tapi ingat, kalau Anda paruh waktu, berarti harus juga betul-betul bisa berkonsentrasi, tidak teralihkan perhatiannya oleh yang lain. Kemudian yang berikutnya tentang SKS. Apa itu sistem kredit semester? Nah, yang cukup penting itu di sini. Ada ketika Anda kuliah ya, ada 3 kegiatan yang akan Anda jalani. Memang ada proses belajar yang formal. Ini per 1 SKS per minggu ya. Tapi ada juga tugas-tugas yang terstruktur, tugas yang ada di solusimu. Ada juga kegiatan mandiri. Nah, porsinya hampir sama banyak. Bahkan porsi penugasan terstruktur dan mandiri itu lebih dari 2/3 dari proses perkuliahan. Dan karena kita perguruan tinggi PJJ, pendidikan jarak jauh, maka memang ini akan betul-betul kita jalankan. Konsep yang sama sebetulnya juga berlaku untuk magang dan seterusnya. Jadi pada dasarnya total kegiatannya itu 170 menit per minggu per SKS. Juga untuk magang dan seterusnya. Maka kita bisa mencari ekuivalensinya, kesamaannya antara kegiatan magang maupun kegiatan kuliah biasa. Kemudian nanti akan diperkenalkan dalam breakout room tentang jadwal kuliah. Jadwal kuliah ini kita mencari waktu yang paling sesuai untuk seluruh mahasiswa. Karena kita sadar bahwa ada mahasiswa misalkan dari Aceh sampai Papua. Tentu dengan waktu yang berbeda-beda. Maka nanti silahkan Anda bisa berdiskusi, bicara dengan sesama mahasiswa maupun dengan Kaprodi pada saat breakout room, apakah waktu yang disusun untuk perkuliahan sudah tepat atau belum. Yang kita ancang-ancang itu sebetulnya waktu antara jam 3 sampai jam 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Itu kalau waktu Indonesia bagian Timur kan jam 17.30 sampai 20 masih oke lah. Tapi kalau ternyata masih kurang sore, kan ada yang masih bekerja, monggo silahkan dirembuk juga. Dan kita juga utamakan beberapa mata kuliah itu pada hari Sabtu ini. Hari Sabtu kita anggap lebih banyak waktu longgar, walaupun Minggu longgar, Ahad longgar, tapi kita masih ingin ada waktu untuk istirahat juga ya, untuk mahasiswa sekalian biar tidak terlalu sepaneng barangkali. Oke. Kemudian bagaimana pola kuliahnya? Kalau tadi jadwal, kali ini pola kuliah. Nah, perkuliahan itu pada dasarnya ada di solusimu. Bahan-bahan kuliah sudah ada di sana semua, kemudian video-video juga ada di situ, di solusimu secara online. Anda selalu mengacu ke situ. Namanya kuliah asinkronus. Namun juga ada kuliah sinkronus. Apa itu kuliah sinkronus? Ya seperti saat ini. Ada Zoom, atau MS Teams, atau Google Meet, ataupun pakai metode yang lain. Itu bersama dengan dosen dilakukan dalam 1 semester itu ada 6 kali pertemuan secara sinkronus. Pertemuan pertama, di tengah, kemudian ada pertemuan menjelang uji kompetensi. Istilahnya sekarang uji kompetensi, bukan ujian mid atau ujian akhir ya. Uji kompetensi 1 dan uji kompetensi 2.
Kemudian setelah uji kompetensi 1 juga ada 3 pertemuan dengan dosen. Nah, selain itu, kekhasan kita sebagai lembaga pendidikan jarak jauh adalah bahwa kita punya unit pelayanan belajar jarak jauh. Saat ini kita ada di Jogja, di Kendari, dan di Kuningan. Nah, di situ Anda akan belajar bersama dengan tutor. Nah, tutornya itu nanti dari tim masing-masing perguruan tinggi. Namun apabila Anda tidak bisa mengikuti secara langsung tatap muka, nanti Anda juga bisa mengikuti secara online. Tergantung posisi Anda atau tergantung kondisi, apalagi saat ini ada kondisi pandemi ya, nanti tergantung PPKM-nya dan seterusnya. Nah, itu ada 3 kali pertemuan dengan UPBJJ dengan tutor. Nanti jenis aktivitasnya juga akan berbeda-beda untuk setiap kali pertemuan. Nah, kemudian setelah ini akan disampaikan tentang kalender akademik oleh Pak Ali. Monggo, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu awal bagi kita untuk kuliah. Tentunya nanti ada yang kurang jelas bisa didiskusikan dengan Kaprodi di breakout room atau nanti bisa kita diskusikan bersama dalam forum yang lebih besar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sudah dibuka ya. Baik. Terima kasih kesempatan ini untuk saya sampaikan terkait dengan kalender akademik. Silakan. Terima kasih Pak Punang. Bisa di Zoom. Oke. Intinya di semester ini, karena ini semesternya kan mulai agak terlambat, walaupun di akhir-akhir masa ujian gitu ya. Sebenarnya ini kalau di perguruan tinggi yang lain kan sudah masuk di ujian tengah semester gitu, atau kalau istilah kita nanti adalah UK, ya, unit kompetensi 1. Baik, ini perkuliahan di minggu ini kita sudah mulai sesuai dengan yang di kalender akademik. Sebenarnya mulai tanggal 15 Senin yang lalu, dan ini perjananya hari ini ya. Nanti secara resminya mungkin hari Sabtu juga sudah dimulai ya, tiap perkuliahan, termasuk nanti jadwal sinkronnya nanti bisa dicek ke breakroom masing-masing prodinya gitu ya. Nanti ada sinkronusnya masing-masing, termasuk mata kuliah umum dan mata kuliah prodi yang berbasis sinkronus ya, di yang disampaikan secara Zoom meeting, sehingga nanti harus tidak bersamaan dengan acara yang lain gitu ya. Nah, selebihnya ini kalender akademik terbagi dalam 2 agenda utama. Pertama, perkuliahan. Perkuliahan yang pertama ini adalah sebelum uji kompetensi 1. Maaf, ini masih pakai UTS ya. Nah, di uji kompetensi 1 ini di bulan kecil banget. Di bulan Januari ya, itu setelah pertemuan ke-7. Jadi dari mulai pekan ini dihitung sampai akhir Desember itu sudah masuk di semester ujian tengah semester atau UK1. Nah, itu rencana dilaksanakan di awal Januari mulai tanggal 3 sampai tanggal 8. Nah, nanti mekanisme ujian dan soal dan sebagainya nanti disesuaikan dengan kondisi dan biasanya menggunakan LMS ya. Kemudian perkuliahan yang kedua setelah uji kompetensi 1 dimulai setelah UK1 ya, tanggal 10 Januari hingga Februari akhir. Jadi 2 bulan, dan itu totalnya sudah 7 pertemuan juga setelah UTS atau setelah UK1, dan akan dilaksanakan uji kompetensi kedua di bulan Maret, direncanakan awal Maret gitu ya. Nah, ini untuk yang semester gasal.
semester yang sedang berjalan. Nah, berikutnya di ini belum termasuk yang semester antara yang disebutkan Pak Punang tadi. Mungkin nanti bisa disesuaikan, dan ini untuk jadwalnya nanti tiap prodi mungkin bisa menyesuaikan dan bisa lebih fleksibel nantinya. Nah, ini untuk semester genap dimulai bulan Maret ya. Dimulai bulan Maret selang 1 pekan setelah UTS, setelah UK 2 maaf. Itu mulai tanggal 14 dan seterusnya. Ini bulan Mei nanti ada UK 1 untuk semester genap. Dan maaf itu ada kesalahannya UAS ya. Itu di bulan Juni akhir nanti adalah UK 2 untuk semester genap di berikutnya, di tahun berikutnya ini. Nah, intinya itu kalender akademik, dan mudah-mudahan nanti juga ini memandu secara global untuk seluruh prodi. Walaupun demikian, karena perkuliahannya itu lebih fleksibel, nanti untuk beberapa item bisa disesuaikan. Gitu. Baik, itu Pak Punang untuk kalender akademik. Selanjutnya saya serahkan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali. Waktu kita kembalikan ke moderator, ke MC. Terima kasih kepada Bapak Punang Amari Puja, SE STMIT. Acara dilanjutkan dengan penjelasan Learning Management System yang akan disampaikan oleh Bapak Joko Supriyanto. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja kami sampaikan untuk proses bagaimana para teman-teman nanti berkuliah di Sibermu. Saya akan share screen. Jadi bahwasanya teman-teman itu kami ucapkan selamat sudah diterima di Universitas Cyber Muhammadiyah. Bahwasanya teman-teman sudah melakukan pendaftaran yang begitu panjang. Jadi teman-teman pertama kali mendaftar itu di admission.sibermu.ac.id, kemudian sampai selesai teman-teman itu mendapatkan akun atau sudah diterima. Kemudian kami melakukan verifikasi di admin Penmaru ya. Setelah itu teman-teman akan masuk di namanya sistem informasi akademik. Setelah teman-teman masuk di sistem informasi akademik dengan catatan teman-teman sudah mendapatkan NIM, selanjutnya nanti kami itu akan melakukan enroll atau memberikan username dan password kepada teman-teman itu melalui lecture. Jadi lecture ini kami sebagai dosen yang akan melakukan enroll ke mata kuliah atau prodi yang teman-teman sudah pilih. Nah, di sini kami akan menyampaikan bagaimana proses teman-teman nanti berkuliah secara online di Universitas Sibermu. Yang pertama, pastikan teman-teman sudah menghafal alamat dari kampusnya online atau kampus daringnya Sibermu, yaitu di solusi.sibermu.ac.id. Kami sudah menyampaikan linknya di di chat room. Kemudian teman-teman kemarin teman-teman melakukan pendaftaran menggunakan akun Gmail. Nah, nanti teman-teman bisa login menggunakan akun Gmail yang teman-teman buat ya, yang sudah didaftarkan kemarin itu bisa digunakan untuk login di solusi.sibermu.ac.id. Dalam artian teman-teman hari ini sudah mendapatkan akun username dan password itu menggunakan akun Gmail teman-teman. Ke depan nanti kami akan sampaikan akun corporate yang belakangnya nanti di belakangnya di .sibermu.ac.id sama nanti menggunakan Google juga. Nah, setelah tampil seperti ini, teman-teman mengklik yang warna hijau ini yang paling atas. Kemudian silahkan diklik yang paling bawah
ini login using your account on, ini ada tulisan Google. Jadi ini sudah disinkronisasi menggunakan akun Google. Bisa teman-teman login menggunakan akun Google ya. Ini saya sudah login, tinggal diklik nanti akan masukkan username-nya menggunakan akun Google yang sudah teman-teman gunakan mendaftar di Penmaru kemarin. Passwordnya yang menggunakan akun Gmail teman-teman. Selanjutnya tampilan dari kampusnya Universitas Cyber Muhammadiyah itu seperti ini. Jadi yang atas itu diklik home ya, di sebelah sini itu ada namanya dashboard. Kemudian ada recent access course. Ini artinya terakhir teman-teman itu melakukan atau membuka mata kuliah itu akan muncul di sini. Kemudian yang paling bawah ini adalah course overview. Course overview itu adalah mata kuliah yang sudah melekat atau teman sesuai dengan prodi teman-teman ya. Jadi ini sudah kami sambungkan atau kami cocokkan sesuai dengan mata kuliah yang sesuai dengan prodi yang sudah teman-teman pilih di saat pendaftaran. Jadi ini akan muncul otomatis. Nah, nanti ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui bahwa untuk yang penuh waktu nanti akan mendapatkan 6 mata kuliah ya. Minimal 6 mata kuliah, mungkin bisa lebih. Kemudian untuk yang yang paruh waktu itu minimal mendapatkan 3 mata kuliah ya. Ini untuk awal. Jadi intinya untuk awal, untuk ke semester 2 nanti teman-teman memilih mata kuliah teman-teman sendiri. Jadi tidak harus misalkan sekarang itu pilih paruh waktu, besok paruh waktu enggak. Boleh nanti penuh gitu. Kemudian semester selanjutnya boleh paruh waktu. Jadi ini intinya fleksibel sekali. Kemudian yang paling bawah ini ada online user. Ini adalah user yang sudah aktif atau yang sudah membuka solusi.cybermu. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah informasi dari akun ya. Kemudian ada my course, ada navigation, kemudian ada kalender ya. Kemudian saat ini teman-teman baru menerima mata kuliah umum yaitu AIK. Jadi semuanya nanti tanpa terkecuali semua prodi itu akan mendapatkan materi AIK. Ini contohnya mata kuliahnya seperti ini. Kemudian cara mengerjakan, nanti teman-teman akan ada pertemuan. Jadi pertemuannya ini sebanyak 16 pertemuan. Ya, jadi yang bawah karena belum waktunya ini direstrik, belum dibuka. Jadi untuk mata kuliah hari ini atau pertemuan pertama ini mulai hari ini ya sampai hari Sabtu. Jadi pastikan teman-teman nanti pertama kali saat ini sudah sudah selesai kami sampaikan, silakan langsung login kemudian langsung mencoba mengerjakan materi AIK. Dan akan dibuka setiap dalam 1 minggu itu teman-teman diberi rentang 1 minggu. Jadi pertemuan pertama ini diberi rentang teman-teman itu untuk mengerjakan waktunya 1 minggu. Jadi kalau misalkan tadi disampaikan Pak Punang itu ada jadwal seperti ini itu hanya jadwal untuk tutup untuk Zoom aja. Jadi untuk Zoom. Jadi ini ada hari Senin, misalkan hari Selasa itu jaringan komputer jam 18 sampai jam 20 waktu Indonesia Barat itu hanya Zoom saat pertemuan Zoom meeting. Jadi untuk kegiatan perkuliahan sehari-hari itu mulai hari Senin sampai hari Minggu untuk setiap pertemuan. Nah, untuk hari ini, untuk pertemuan hari ini berarti ini kan rentangnya 15 November sampai 20 November. Nah, yang pertama kali ini adalah contoh materinya untuk AIK. Yang pertama ini ada videonya, silahkan nanti di-play. Kemudian yang pertama, supaya nanti teman-teman itu bisa presensi, syaratnya minimal itu membuka materi. Ini contohnya untuk materi AIK ini. Nah, setelah membuka materi, nah ini nanti akan ke centang. Sebentar, ini belum dilakukan restrict ya.
Oke, jadi di sini saya akan melakukan tracking dulu. Jadi ini yang men-setting itu sebenarnya dosennya. Jadi minimal kalau materi itu teman-teman harus memview ya atau mendownload dulu. Nah, ini saya contohkan, saya akan melakukan klik lagi. Nah, ini silakan nanti di-download, dipelajari. Kemudian, nah setelah ketercentang seperti ini, nanti teman-teman harus melakukan presensi. Cukup diklik seperti ini. Ya. Ini sudah otomatis presensi ya ini. Nah, seperti itu. Nah, nanti untuk video yang lebih detail akan kami sampaikan lewat Zoom ya, bukan lewat Zoom, lewat YouTube ya. Jadi nanti akan ada penjelasan yang lebih detail. Secara umum gambaran perkuliahannya nanti seperti itu. Nanti di sebelah kanan ini akan ada progress bar. Jadi teman-teman sudah mengerjakan materi perkuliahan AIK itu sudah berapa persen dari total 16 pertemuan. Jadi 14 itu untuk materi, kemudian 2 itu untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, nanti kalau ini sudah selesai dalam 1 minggu, nanti setelah tanggal 22 November, nanti materinya itu akan kebuka secara otomatis. Jadi pastikan nanti teman-teman setiap minggu itu membuka setiap hari Senin. Itu dibuka Senin sampai hari Minggu ya rentangnya. Jadi misalkan hari Senin sekarang itu mendownload materi. Terus ternyata nggak ada waktu ini. Kemudian ada tugas bisa dikerjakan hari Selasa. Kemudian untuk presensi sama rentangnya nanti dibuat rentangnya 1 minggu setiap pertemuan. Jadi memang betul-betul perkuliahannya sangat fleksibel. Nah, selanjutnya untuk jadwal Zoom itu sebenarnya nanti masih bisa masih bisa ditawar nanti di break room. Nanti setiap pertemuan nanti misalkan kalau nggak ada waktu nanti bisa kita geser kalau untuk yang pertemuan. Jadi bahwasanya ini bukan menjadi acuan bahwasanya harus jaringan komputer itu hari Selasa. Anda ini intinya perkuliahan semuanya materi ini itu rentangnya dalam 1 minggu dan 7 kali 24 jam teman-teman nanti bisa mengerjakan. Jadi bagi yang bekerja itu tidak usah khawatir tentang masalah perkuliahan karena sangat-sangat fleksibel. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan ke moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Joko Supriyanto. Diumumkan kepada seluruh mahasiswa baru bahwasannya pengiriman jaket alma mater, kartu tanda mahasiswa dan buku panduan akan dilakukan dalam waktu dekat. Hadirin yang berbahagia, acara akan dilanjutkan dengan breakout room yang akan dipandu oleh masing-masing kepala program studi Universitas Siber Muhammadiyah. Diingatkan kembali kepada mahasiswa baru untuk mencantumkan nama masing-masing program studi sebelum mencantumkan nama lengkap pada username. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari, Bapak Amir Mahmud SPMSI, dan Wakil Ketua 1 STKIP Muhammadiyah Kuningan, Bapak Dr. Casnan MSI. Hadirin yang kami hormati,
Memasuki rangkaian acara yang terakhir, yakni penutup. Marilah kita akhiri acara kuliah perdana mahasiswa baru Universitas Siber Muhammadiyah tahun 2021 ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Diumumkan kembali kepada seluruh mahasiswa baru bahwasanya pengiriman jaket alma mater, kartu tanda mahasiswa, dan buku panduan akan dilakukan dalam waktu dekat. Demikian acara kuliah perdana mahasiswa baru Universitas Siber Muhammadiyah tahun 2021. Terima kasih kepada Ketua Badan Pembina Harian Universitas Siber Muhammadiyah dengan segenap jajaran, pimpinan Universitas Siber Muhammadiyah dengan segenap jajaran, dan semua mahasiswa baru Universitas Siber Muhammadiyah tahun 2021. Akhir kata, selamat sore dan selamat bergabung di Universitas Siber Muhammadiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.